Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Heri? Alhamdulillah. Mana Pak Gede? Alhamdulillah sehat. Iya. Kerjaan apa ini? Ya, saya ini merekap apa namanya data anak-anak yang konseling ke luar. Banyak kan anak-anak yang bermasalah hari-hari ini? Ya, alhamdulillah untuk masalah beberapa hari ini sudah tidak ada. Ya, artinya itu bukan kategori masalah sebenarnya. Ya. Gimana sebenarnya lagi galau? Iya ya. Saya lihat anak-anak ini gimana ya kok kayak susah gitu dibilangin, susah dikasih tahu. Kadang kita itu sudah kita ingatkan di kelas, dimana kita bertemu di luar kelas untuk menjaga kebersihan, menjaga kedisiplinan, kesucian. Tapi roman-romannya anak-anak ini susah sekali dibilang. Mau kita kerasin, mau hukum dengan seberat-beratnya, khawatir ada laporan dari orang tua, itu yang kadang kita kursi malakama. Oh iya. Mana ya kalau begitu Pak? Oke. Selama ini yang sudah Pak Bobi lakukan untuk memberikan kesadaran anak-anak ini tentang kebersihan seperti apa? Iya, ya artinya sudah kita sampaikan aturan-aturan kebersihan itu, menjaga kebersihan. Dan bagaimanapun kalau kita bicara kebersihan itu kan kesucian kan istilahnya kan begitu. Seperti ketika ke masjid tidak pakai sendal, tiba-tiba naik ke kelas juga, itu kan kotor ya. Kalau sudah kotor itu kan khawatir kalau kita di pondok kan muntah najis kan begitu Pak. Artinya itu saya gergetan sekali gitu kalau melihat begitu. Yang maksudnya pukul gitu. Tapi ya itu tadi kekerasan itu khawatir takut ada laporan-laporan yang tidak kita inginkan kan begitu. Gimana Pak ya kalau menangani begitu? Ya, memang ini yang perlu kita ini apa namanya jaga ya. Ya. Artinya terkadang bahasa saking gegernya Pak Budi ini kan tadi mengatakan mau dipukul, padahal belum tentu dilakukan ya kan. Iya. Tetapi itu harus dihindari karena kadang-kadang yang mendengar belum tentu apresiasinya positif bisa jadi negatif ya kan. Iya. Negatif, oh ini terjadi pemukulan tuh di sini, Iya. padahal nggak ada. Itu Padahal kan kita baik Pak, ya, untuk ungkapan mendidik, saking kan? gregetnya ya Pak. Iya. Ya. Sudah tidak ada cara lain Ada lah cara istilahnya. lain lah seperti itu ya. Iya. Nah, setelah diingatkan anak-anak berulang kali dinasihati ya kan, kadang-kadang melalui kajian bahwa ada dalil-dalil yang mengatakan bahwa itu adalah najis ya kan. Nah, najis itu harus dijaga, dibersihkan melalui apa melalui alas kaki, menjaga kebersihan dan sebagainya Pak ya gitu ya. Iya betul. Nah, memang kita perlu kesabaran di sini. Nah, selama ini kan Pak Bobi kan sudah merancang, membuat jadwal, mengingatkan dan berupaya untuk menjaga kebersihan itu terutama dari najis. Tetapi kan belum berjalan secara maksimal. Betul. Nah, selama ini apakah Pak Bobi sendiri ya yang melakukan ini, yang memberikan kesadaran terhadap anak-anak ini, atau melibatkan orang lain? Iya, itu masalahnya. siapa saja. Kadang kita sudah buat schedule, buat kita jadwal dari sebelumnya, tapi masih belum berjalan kerja tim ini. Iya. Akhirnya yang berkuar-kuar itu hanya saya saja begitu kan. Terus juga kata Bapak tadi kesadaran anak-anak ini juga. Iya. Saya itu pinginnya anak-anak itu mindsetnya kalau nggak pakai sandal itu seakan-akan kotor dan fatal gitu loh. Oh, iya. Itu yang ingin saya tanamkan sebetulnya, tapi mana ya kok membuka mindset mereka seperti itu tuh kok sulit sekali begitu Pak. Oke. Beda ketika kita di pondok kan nggak pakai sandal saja, hei awas aja akan begitu. Iya. Tapi pengen mindsetnya tuh ke sana gitu loh. Iya, artinya kesadaran dari dalam Iya. anak itu masuk ya apa yang disampaikan bahwa pentingnya menjaga kebersihan ya. Iya. Apalagi kebersihan itu tidak hanya bersih tetapi harus suci. Betul sekali, ya. Oke. Nah, setelah Bapak mengetahui ini sebenarnya kalau Bapak lihat persoalannya di mana ini? Artinya kenapa anak-anaknya sudah disampaikan, diberikan pemahaman, ya kan? Nah, dibuat kelompok, dibuat jadwal, teman-teman juga diajak juga masih
masih nggak jalan, itu kendalanya di mana ya menurut Bapak? Kendalanya pertama sih kerja tim yang belum berjalan, Pak. Iya, betul. Gitu. Dan yang kedua yaitu tadi anak-anak ini kesadarannya minim gitu. Mungkin apakah harus kita tanamkan dari awal tentang kesucian, kebersihan sehingga masuk pada mindset mereka itu tadi begitu. Artinya kan saya itu inginnya satu paham semua dan sejalan gitu loh tim-tim yang lain ini gitu, Pak. Oke, jadi ketidaksepahaman ya yang membuat ini belum jalan Ya, Pak. Nah, mungkin bisa di Bapak lebih detail lagi, spesifik lagi. Ini kan selain nggak sepaham ini apa yang membuat tim ini nggak mau bergerak itu? Seperti itu. Ya. Karena kalau bergerak semua kan artinya teamwork ya, ini teamwork ya. Tim kecil ini bisa jalan, itu kan mudah saja. Nah, kok nggak bisa jalan itu apa? Selain tidak sepahaman? Ya apa Pak ya, saya sebetulnya kalau menilai kepribadian orang kan khawatir kan tidak enak juga kan begitu. Ya mungkin juga kesadaran dari tim ini juga Pak ya kan, yang sangat minim juga sekali gitu. Sehingga ya anak-anaknya ya begini kan kita melihat dari keteladanan juga kan begitu. Nah, untuk supaya tim ini jalan, nah apa yang sudah Pak Rudi lakukan? Apakah Pak Rudi melibatkan misalnya nih ya kepala sekolah atau belum Pak, kalau manajer, belum asrama atau seperti apa? Belum Pak, kalau sampai ke kepala sekolah itu belum gitu. Kalau untuk ke manajer ya juga maksudnya begini, karena memang ini kan sudah jadi program ya. Iya. Program yang harus memang sudah dilakukan, program kebersihan ini gitu. Memang kan secara inklusif memang langsung dari manajer. Tapi selama ini ya belum saya komunikasikan secara serius begitu Pak. Nah, hanya lewat grup komunikasi saja seperti itu. Oke. Nah, setelah ada kendala tadi dan sudah diidentifikasi kendalanya apa, dari mana. Nah, rencana Bapak selanjutnya apa? Apakah akan melibatkan manajer asrama juga maupun kepala sekolah atau bagaimana? Kalau sih saya sih maunya sampai di situ Pak. Cuman gimana menurut Bapak? Apakah bagus kalau kita langsung komunikasikan atas terkait hal itu? Ya, kalau terkait untuk kebersamaan, kenapa tidak? Ya, artinya komunikasi itu kan meminta pendapat, meminta arahan, ya kan? Bisa jadi kepala sekolah itu sebagai penguat untuk memberikan instruksi kepada bawahan supaya menjalankan program-program yang baik dan ternyata seperti itu. Jadi maksud program yang baik, menjaga kebersihan, ya kan, memberikan kesadaran terhadap kebersihan diri anak-anak murid, ya kan. Nah, ini kan sangat baik. Mungkin perlu penguatan dari apa semacam kayak ya diskusi yang memperkuat. Oh iya. Nanti mungkin harus kita coba dulu ya kepala sekolah. Iya. Artinya ke kepala sekolah juga harus menangani kebersihan juga. Iya. Ya karena kan contoh seperti itu. Oke. Nah, tadi kan dari kita pembicaraan yang ini setelah Bapak menyampaikan unek-unek permasalahan yang Bapak katakan tadi, kalau tadinya kalau kasih skala nilainya ya, dari angka 1 sampai angka 10, apa yang Bapak rasakan? Angka berapa yang Bapak rasakan sekarang ini? Iya. Ya paling mentok tinggi itu angka 6 Pak. Oh, angka 6 ya. Angka 6 gitu. Belum sampai ya. Iya. Kalau ya, angka 6 ya kadang-kadang angka 5 yang mainnya di situ nggak sampai angka 9 atau sampai angka 8 begitu. Tapi harapannya naik ya. Ya harapannya naik karena memang kebersihan kerapian itu kan ya kita tahu lah itu adalah penilaian yang utama kan begitu. Iya. Instansi manapun, yayasan manapun, rumah sakit bagaimanapun kalau mau di istilahnya akreditasi ya harus kan dinilai kebersihannya kan, kerapiannya kan begitu Pak. Oke. Nah, dari apa yang kita sampaikan tadi ya, bahwa pembicaraan kita ini tentang bagaimana memberikan menjalankan tim ya, Teamwork ya. teamwork ini, kelompok yang sudah dibentuk untuk mengawal anak-anak, memberikan pendidikan anak-anak pentingnya kebersihan
itu berjalan dengan baik, nah, kita sudah diidentifikasi masalahnya akan melibatkan kepala sekolah, ya kan, manajer asrama maupun teman-teman guru yang lain atau guru yang lain. Sehingga kalau berjalan semuanya baik. Nah, oke, bagus sekali apa yang Bapak sampaikan tadi, ya seperti itu ya. Itu rencana dari Bapak ke depannya ya. Iya, rencana saya ke depannya begitu. Bahkan saya rencana itu Pak, kebersihan ini nggak main-main gitu loh. Kalau perlu melibatkan yang Bapak tadi bilang harus melibatkan kepala sekolah dan belajar sama, aturan pun juga harus betul-betul ditegakkan gitu loh. Kalau anak-anak nggak pakai sandal, harus betul-betul ini memang sudah aturan pakem atau baku gitu. Nggak boleh dilanggar begitu maksudnya. Iya. Oke. Itu Nah, penting itu. baiklah kalau gitu. Jadi setelah pertemuan ini, apakah nanti Bapak akan memerlukan pembicaraan lebih lanjut? Iya, saya kira kayak gitu yang bagus Pak ya. Iya. Kita harus komunikasikan serius lagi ke Jadi nanti setelah ini sekolah. kita bisa nanti evaluasi ya. Iya. Nah, nantinya setelah selesai dari pembicaraan ini nanti Bapak coba nanti komunikasikan kembali ke kepala sekolah maupun ke teman melalui kepala sekolah dan teman-teman yang lain. Saya juga nanti perlu membantu juga ya. Iya. Nah, dari setelah hasil pertemuan itu nanti kita akan evaluasi Baik Pak. apakah berjalan kembali dengan baik atau masih sama. Iya. Nah, seperti itu nanti kita akan evaluasi. Ya, begitu. Nah, terus dari pertemuan ini ya, apa yang Bapak bisa ambil pelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari pembicaraan yang kita sampaikan? Iya, kadang kita itu ada hal yang sudah kita terjun di lapangan, tapi kadang ada hal yang kecil sebetulnya Pak ya, bukan kecil sih, hal yang mungkin udah kita lakukan tapi kita abaikan. Seperti komunikasi tadi itu yang Bapak bilang. Iya. Itu mungkin kurangnya saya Pak menyampaikan. Tapi kadang tuh saya begini Pak, saya tuh pingin ada yang menyampaikan langsung ke kepala sekolah atau ke manajer asrama, tapi saya itu kayak punya perasaan gimana sih kok kamu ngurusin begini saja, kok ndak becus gitu lah bahasa kasarnya kan. Kok sampai harus saya turun tangan. Itu yang saya punya perasaan begitu Pak. Akhirnya saya belum ada komunikasi secara lanjut gitu. Mungkin setelah ini saya akan komunikasikan dengan baik. Mungkin komunikasi Pak ya. Iya. Saya kurang itu. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Jadi intinya tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. Betul. Artinya selama komunikasi berjalan dengan baik, Iya. maka apa ide, gagasan, ya, pendapat yang ingin kita lakukan untuk kebaikan itu pasti sampai melalui komunikasi kita. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi Pak? Budi apa udah cukup? Kayaknya cukup Pak, itu saja. Nanti kalau ada masalah lagi insya Allah saya datang Bapak ngobrol-ngobrol lah. Oke deh, alhamdulillah. Dan jangan suka-suka Iya. karena ini kita bisa sharing lah. Iya. Oke Pak Heri, masih ada kerjaan sedikit. Oke. Pamit dulu ya. Oke. Iya. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya.